Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Fa amara Allah Ta'ala al-arwaha kullaha bidukhulil jasadi. Lalu Allah memerintahkan semua ruh tersebut untuk memasuki jasad. Faqasama likulli wahidin minha mawdi'an minhu. Dan Allah memberikan tempat masing-masing sesuai fungsinya di dalam jasad manusia. Jadi setelah roh kudusi menunggu di alam lahud sekian ribu tahun, terus roh sultani menunggu di alam jabarut, roh rawani menunggu di alam malakut, dan roh jasmani menunggu di alam muluk. Nah, setelah penantian yang begitu lama, Allah ciptakan wadah dari ruh tersebut. Ambil salah satu contoh, misalnya Zaid. Allah ciptakan wadah Zaid tersebut yang ruhnya sudah ribuan tahun menunggu di alamnya masing-masing. Allah ciptakan wadahnya. Nah, setelah Zaid berada di dalam rahim ibunya 4 bulan, berusia 4 bulan, maka Allah perintahkan roh-roh tersebut untuk masuk kepada jasad Zaid. Dan semua mempunyai tempat masing-masing di dalam tubuh. Famawdi'ur ruhil jasmaniyyi fil jasadi ma bainal lahmi wad dami. Maka tempat ruh jasmani di dalam jasad ma bainal lahmi wad dam, berada di antara darah dan daging. Jadi maudhi'ur ruhil jasmaniyyi fil jasadi ma bainal lahmi wad dam, berada di antara darah dan daging. Di mana ruh jasmani di sini dibagi menjadi 2. Apa? Pertama, ruh jasmani jasmaniyah, yang kedua ruh jasmani jasadiyah. Terus ruh jasmani jasadiyah ini yang menghubungkan antara ruh jasmani dengan penghubung antara ruhani dan jasmani. Jadi di sini yang ruh jasmaniyah jasadiyah ini akan keluar ketika manusia itu tidur atau pingsan. Dia keluar dari jasad manusia. Ketika manusia tidur itu ruh jasmani jasadiyah. Tapi ruh jasmani jasmaniyah akan keluar dari tubuh manusia ketika manusia sudah meninggal dunia, sudah dipanggil oleh Allah untuk menghadap. Nah, diikuti oleh ruh rohaniyahnya. Dimana kalau ruh rohaniyah tersebut selama hidup di dunia, ruh rohaniyah mendapatkan asupan gizi yang berupa zikir. Manusia dari akal, dari Baitul Ma'murnya hingga kiblatnya, dia menyadari dan dia bekerja sebagaimana mestinya, maka ruh rohaniyah yang berupa rawani, sultani, kudusi, dia akan langsung menghadap hadratil ilahiyah. Karena memang tempatnya dia langsung ke alam ketika pertama kali diciptakan. Sudah bukan alam di jasmani lagi. Terus wa mawdi'ur ruhil rawaniyyi al-qalbu. Wa mawdi'ur ruhil rawaniyyi al-qalbu. Tempatnya ruh rawani ialah hati. Wa mawdi'ur ruhis sultaniyyi al-fuad. Jadi tempatnya ruh sultani adalah di fuad. Dalam bahasa Indonesia hati juga. Terus wa mawdi'ur ruhil qudusiyyi as-sirru. Tempatnya ruh kudusi adalah sir manusia. Sebagaimana Allah berfirman di sebelumnya, al insanu sirri wa ana sirruhu.
Nah, di sini yang dinamakan musyahadatus sirri. Makanya saya pernah mengungkapkan sebelumnya bahwa musyahadah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah musyahadatul aqli, musyahadah akal. Musyahadahnya logika, penyaksian logika. Jadi logika kita mencari musyahadah, mencari dalil tentang wujudullah, tentang sifat-sifat Allah. Jadi semua dalil yang diambil adalah yang berhubungan dengan logika. Itu adalah tugas jasmaniyah, dan Syekh Imam Al-Asy'ari sudah merangkumnya untuk kita semua agar kita tidak nyasar kemana-mana logikanya. Jadi sudah ada realnya. Nah, terus itu musyahadah akli. Dan yang kedua musyahadah zihni, di mana musyahadah zihni ini bisa musyahadah dengan dzuk. Jadi hanya bisa musyahadah dengan dzuk, bukan dengan logika. Jadi ketika musyahadah ini dicari dalilnya dari sunnah, dari atharus sahabat, dari sunnah, dari Quran, itu tidak akan pernah ketemu. Kenapa? Karena musyahadah di sini adalah dzukun, rasa. Jadi ini musyahadah ini. Nah, musyahadat ini berisi 2. Apa? Yaitu penyaksian rawani di hati dan penyaksian sultani di fuad. Nah, setelah itu baru musyahadatus sirri. Itu penyaksian ruh qudsi di dalam sir. Falikulli wahidin minha hanutun. Falikulli wahidin minha hanutun fi baladil wujudi. Maka semua roh tersebut mempunyai tempat masing-masing, mempunyai wadah masing-masing fi baladil wujudi, di dalam alam wujudul insan, di dalam perwujudan manusia. Makanya tugas manusia ketika kita sekarang berada di alam jasmani, ketika kita memang setiap hari hanya interaksinya dengan ruh jasmani saja, maka tugas kita adalah berzikir. Kenapa? Agar kita tertarik. Jadi agar ada jazbah menuju ke alam yang berikutnya. Jadi tugas kita adalah berzikir. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, sudah sering kali saya ungkapkan hal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum faqimus shalah. Sudah tahu berapa kali ini sudah saya ungkapkan tentang hal ini. Fa idza qadaytumus salata, ketika kalian sudah melaksanakan sholat, artinya sholat secara syar'i, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, maka berzikirlah, ingatlah kalian kepada Allah baik dalam keadaan aktivitas qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan santai, wa 'ala junubikum, dalam keadaan tidur. Bahkan zikir ketika dalam keadaan tidur lebih cepat dalam penyentuhannya kepada Allah. Karena zikir dalam keadaan tidur adalah zikir yang lebih sempurna. Wallahu amti'atun wa ibhun wa tijaratun lan tabur, dan mereka semua di tempatnya masing-masing sesuai dengan alamnya masing-masing dan tingkatannya masing-masing, mempunyai dagangan, mempunyai amal yang diperdagangkan agar mendapatkan untung, agar menghasilkan. Kalau ladang lah, istilah bisa dikatakan mempunyai ladang amal. Jadi ruh jasmani mempunyai ladang. Ladangnya di mana? Syariah, pengamalan syariah. Terus kalau ruh rawani sama ruh sultani, ladangnya di mana? Ya, di hati dan di fuad. Pengamalannya ya ilmu, ma'rifah. Terus kalau ruh qudsi di mana? Ya di sir. Pengamalannya apa? Pengamalannya adalah mulazamah.
Jadi ma'rifatullah, ilmu hakikat, ilmu hakikat di sana yang diamalkan. Jadi sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Tidak tahukah engkau ketika apa yang di dalam kubur itu dibangkitkan dan ketika apa yang di dalam dada itu dimuntahkan. Artinya apa? Ketika orang yang mati yang disempurnakan oleh Allah itu menyaksikan apa yang dia saksikan. Dan ketika yang di dalam dada itu juga, artinya apa? Fuad, qalbun fuad sir, itu menyaksikan apa yang seharusnya dia saksikan. Tidak tahukah engkau apa yang terjadi? Maka akan terjadi goncangan di dalam manusia. Ketika itulah manusia akan majzub karena tarikan uluhiyah. Dan juga sebagaimana Allah berfirman, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Setiap manusia, kepada setiap manusia sudah aku gariskan jalan menuju kesuciannya masing-masing. Nah, di sini yang disebutkan oleh Allah adalah unuk fi unuki. Kenapa unuk? Karena unuk di sini adalah di unuk ini terdapat syaraf yang menjadi penghubung antara Baitul Maqdis dan kiblat. Jadi penghubung unuk. Nah, jadi disinilah tempat Bainal Haramain ini, tempat di mana kita harus mengolah nafsu, kita harus mengendalikan nafsu agar tunduk terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena di sini pusat di mana hubungan antara Baitul Ma'mur dan kiblat, sehingga kita itu bisa saja menghadap ke lain arah dan bisa saja kita menghadap ke Mir'atul Qalbi, sehingga kita akan melihat diri kita. Nah, ini yang harus kita jaga. Jadi kajian di sini memang saya maksudkan untuk menguraikan tentang bagaimana cara kita menuju ke sana. Bukan menguraikan apa yang terjadi di sana. Kalau menguraikan apa yang terjadi di sana seakan-akan membuktikan bahwa itu sudah sampai, itu bohong, bahkan syirik. Ifsya'us sirril rububiyyati kufurun. Tapi kalau kita membahas bagaimana cara kita menuju ke sana, itu harus. Tapi seperti yang pernah saya ungkapkan sebelumnya di ulasan juga, bahwa pencapaian manusia atau kembalinya manusia ke alam kesucian itu ada dua. Pertama, bitarbiyah. Yang kedua, bil faitir rahmani. Jadi memang ada yang harus menempuh kajian-kajian, teori-teori, melaksanakan teori-teori, tapi ada juga yang memang langsung ditunjuk oleh Allah, diberikan oleh Allah, mendapatkan curahan rahmat dan rahim dari Allah, sehingga beliau bisa menjadi guru sekalipun dia tidak pernah berguru. Banyak. Jadi ilmunya secara langsung itu banyak seperti itu.
Nah, yang harus kita usahakan sekarang adalah kita tetap konsisten dalam memperjuangkan jasmani dan rohani kita untuk bisa menuju hadratil ilahiyah, untuk bisa kembali ke qurbah, untuk bisa mencapai hakikatul insan. Semoga kita semua mendapatkan apa yang kita inginkan dan menjadi manusia yang lebih baik, bahkan yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawabih.